Shalom, masih dengan channel Klavos Sukacita. Hari ini saya membagikan kebenaran firman, namun sebelumnya mari kita berdoa. Dalam persekutuan dengan Tuhan, melalui channel Klavos Sukacita, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Karena itu, Roh Kudus menuntun kami untuk menyingkapkan firman, agar kami hidup menurut apa yang Engkau kehendaki. Amin. Pembacaan firman terbaca dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang pertama, dengan perikop pengumpulan uang untuk Yerusalem. Ayat yang pertama tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, serta melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman hari ini dengan tema memberi dengan kerelaan hati. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini adalah merupakan sebuah seruan di mana Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada jemaat di Korintus berkenaan dengan bantuan yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Yerusalem. Dan karena itu seruan ini pun juga menjadi sebuah hal yang sangat penting, karena melalui seruan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus akan memberikan motivasi kepada jemaat di Korintus dalam hal mereka memberi bantuan mereka kepada jemaat-jemaat yang ada di dalam kekurangan di Yerusalem. Dan apa yang menjadi pemberian daripada jemaat di Korintus ini kepada jemaat di Yerusalem itu sangat membantu dan menopang mereka dalam penghidupan mereka, tapi pun juga dalam pelayanan mereka. Dari pemberian jemaat di Korintus kepada jemaat di Yerusalem mengajarkan kepada kita bahwa hal memberi dukungan, bantuan, topangan itu menjadi hal yang utama yang menunjukkan bagi kita semua bagaimana sikap kita untuk saling peduli satu dengan yang lain. Bukan saja kita memberikan kepedulian kita karena orang berada dalam kesusahan, tetapi kepedulian itu juga berupa cara kita menunjukkan perhatian kita. Sebagai contoh, ketika kita saling menelepon dengan teman kita, sahabat kita, saudara kita, rekan-rekan kita yang lain, kita menanyakan kabar, apakah mereka ada dalam kondisi yang baik-baik saja, apakah pelayanan atau pekerjaan atau rumah tangga mereka baik-baik saja. Itu merupakan cara kita menunjukkan perhatian dan kasih kita kepada sahabat ataupun kepada orang-orang yang di dalam hal ini orang yang kita kenal. Sebab untuk urusan saat ini tentu kita tidak mungkin menelepon orang yang tidak kita kenali untuk menanyakan kabar mereka. Tetapi dari 2 Korintus pasal 9 ayat 1, di mana hal yang dilakukan oleh orang-orang Korintus kepada orang-orang atau jemaat di Yerusalem itu menunjukkan kasih mereka secara menyeluruh, bukan saja kepada orang yang mereka kenal, tetapi juga kepada semua jemaat-jemaat yang tentu tidak mereka kenal, tetapi pemberian mereka sangat membantu dan menopang orang-orang tersebut, sehingga penghidupan mereka akan lebih baik, tapi juga dalam hal mereka membangun kehidupan mereka dengan Tuhan tidak terhalang oleh soal-soal kekurangan yang mereka alami. Nah, ini yang kemudian menjadi pelajaran penting bagi kita di hari ini. Kita hanya bisa untuk memberikan bantuan kita kepada orang yang mungkin kita kenal, keluarga, sahabat, saudara kita saja, karena tentu kita juga tidak mau ditipu apabila kita membantu seseorang dan lalu orang tersebut tentu tidak ada dalam keadaan yang susah. Tapi kita belajar untuk percaya bahwa ketika kita memberikan bantuan mungkin kepada orang-orang yang sementara ini ada kena dampak banjir atau sedang terkena musibah-musibah, bencana alam dan sebagainya, maka kita percaya bahwa pemberian kita yang disalurkan lewat badan-badan apapun yang mengelola bantuan-bantuan tersebut, itu cara kita memberikan dukungan, cara kita memberikan bantuan, cara kita memberikan support kepada setiap orang yang tidak kita kenali, tetapi dengan
hati yang penuh sukacita, hati yang penuh syukur, sebab belum tentu mereka sendiri dapat menanggulangi segala sesuatu yang menjadi kekurangan mereka setelah mereka terkena dampak bencana dan seterusnya. Tetapi melalui kita bisa dapat menopang mereka dalam segala kekurangan-kekurangan yang mereka alami. Baiklah, kita terus membangun kehidupan bersama dengan Tuhan, sehingga ketika kita memberi, kita tidak terbeban dengan berpikir apakah ini sampai atau tidak. Kita cukup percaya bahwa Tuhan pakai kita untuk menjadi saluran berkat, maka tentu dengan caranya itu semua akan dapat tersalur secara baik. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman hari ini. Roh-Mu menuntun kami supaya kami hidup dalam kebenaran, dan dengan demikian kami akan dapat melakukan apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom. Tuhan berkati.